Cuan 1.300% dari reksadana saham. Reksadana saham apa itu? Jadi ibarat kata kalau kita investasikan 10.000 akan menjadi 100.000. Kalau 100.000 jadi 1 juta. Kalau 1 juta jadi 10 juta. Kalau 10 juta jadi 100 juta dan seterusnya. Jadi ibaratnya investasi yang kita lakukan itu tumbuh 10 kali lipat. Jadi reksadana saham apakah itu? Ya, jadi di video kali ini kita juga kedapatan request dari salah satu kawan kita, yaitu buat konten 8139. Yung coba bahas reksadana saham Batavia dong, bandingin sama BNI IDX 30. Oke, jadi di video kali ini kita akan sama-sama ngebahas reksadana saham Batavia dan BNI AM IDX 30 kita jadikan sebagai perbandingnya. Dan ini juga yang akan menjawab misteri kita mengenai reksadana saham yang tumbuh hingga 1.300%. Oke, jadi langsung saja angkat handphonenya, buka aplikasi Bibitnya. Saya tunggu 5 tahun. Oh, enggak ya, kelamaan ya. Oke, jadi aplikasi Bibit saya sudah muncul di sini ya, teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belum ada aplikasi, langsung saja bisa download di Play Store maupun App Store. Dan jangan lupa masukin kode referral yang ada di atas ini biar dapat cashback 25.000. Lanjut lagi, teman-teman. Seperti biasa, saya update dulu portofolionya ya, teman-teman ya. Portofolio saya, karena biasanya kalau nggak update, saya dituntut. Emang saya salah apa? Yang mana portofolionya? Oke, berikut saya langsung tampilkan portofolio saya, yaitu ada reksadana obligasi, saham, dan lainnya ya teman-teman. Bagi yang nggak tahu kenapa bisa ada ini, ada di video-video sebelumnya. Saya sepil semuanya, sepil ya. Sepil tuh ini hajarok, bukan, itu ngupil ya. Oke, jadi saya sepil ya teman-teman ya. Ini untuk Sukor Invest, untuk reksadana obligasi. Ini adalah reksadana obligasi stabil ya, dua-duanya plus 2%-an ya, otomatis kan dia stabil ya. Lanjut lagi ke yang saham, ini BNI AM IDX 30 juga ada duduk manis di portofolio saya, sekarang plus 3,39% ya teman-teman ya. Lanjut lagi yang untuk lainnya ini di Sukor Invest Citra Dana Berimbang plus 0,9%, tipis-tipis ya, nggak jadi minus, kemarin hampir minus loh, masih ingat kan yang sudah plus 0,01%. Oke, kita balik lagi, tadi mau bahas apa saya lupa. Batavia, benar, reksadana saham Batavia ya teman-teman ya. Kita langsung saja di kaca pembesar ya teman-teman. Oh ya teman-teman, bagi yang punya pertanyaan langsung saja ya tulis di komentar. Jadi ada pada saya mau tanya, langsung ketik saja ya, langsung kita. Jadi siapa tahu yang minta mau ngebahas lewat video kayak gini juga boleh, ataupun langsung saya balas di komentar juga oke ya teman-teman ya. Lanjut lagi reksadana saham. Sorry, kita balik dulu yang ke namanya, manajer investasinya adalah Batavia. Karena kita mau lihat dulu dia ada berapa reksadana saham. Untuk Batavia sendiri di Bibit diperjualbelikan tuh ada 5 reksadana, 1 2 3 4 5 ya teman-teman ya. Yang pertama Batavia Dana Kas Maksima. Kalau ini dari namanya saja saya nebak-nebak ya, ini reksadana pasar uang, bener nggak? Betul kan, reksadana pasar uang. Nggak kita bahas, kan tadi mintanya reksadana saham. Batavia Dana Saham, dari namanya udah tahu, dana saham pasti ya saham, nggak usah di otak-atik lagi, udah tahu ini yang pertama kan kita bahas. Kemudian Batavia Dana Obligasi Ultima, udah tahu namanya obligasi, pasti reksadana obligasi. Lanjut lagi Batavia Dana Saham Syariah, itu dia dana saham syariah ya teman-teman ya. Jadi kita tahu ini adalah reksadana saham. Lanjut lagi Batavia Teknologi Syariah Equity. Dari namanya saya nebaknya ini juga saham, tapi di sektor teknologi. Kita coba lihat, benar nggak? Tuh benar, reksadana saham. Loh kok cuma 0,77? Rupanya USD teman-teman. Jadi sebelum masuk ke lebih dalam, saya bahas dulu yang satu ini. Kenapa? Karena bakal kita nggak bahas. Kenapa? Kok banyak sekali kenapa? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Kenapa? Mau makan apa? Terserah. Ketimbang jawabannya kenapa, mendingan jawabannya terserah. Enggak juga sih ya. Ini gimana teman? Ini adalah reksadana yang investasinya itu menggunakan USD. Kenapa di video ini? Ini kan reksadana saham, diminta sama si kawan kita buat konten 8139, benar nggak sih nomornya? Untuk ngebahas reksadana saham, tapi saya nggak ngebahas reksadana yang ini karena pertama saya akan kasih tahu ya teman-teman ya. Ini dari opini saya. Ini merupakan reksadana saham yang investasinya di pasar US. Nggak percaya? Saya nggak bohong loh. Saya scroll langsung paling belakang, itu ada Alphabet Inc. USDLE. Alphabet ini Google ya teman-teman, kalau nggak salah cek aja. Ini dulu namanya memang ini. Kemudian Amazon, Apple, ASML Holding, Mastercard, Microsoft, Nvidia, ServiceNow, Shopify, dan Synopsys.
Jadi investasinya adalah di saham-saham bursa Amerika. Nah, Yung kan bagus, Yung kenapa enggak? Nah, bagus, benar kita bisa diversifikasi. Tapi di sini teman-teman perlu perhatikan bahwa minimum pembeliannya itu 10.000 US dollar. Jujur kalau saya agak berat karena 10.000 itu dirupiahkan itu berkisar kalau kita kalikan kursnya 15.000 itu sudah mencapai 150 juta untuk sekali pembelian. Gede kan ya teman-teman? Kalau menurut saya gede ya. Kemudian juga ada biaya transfer penjualan yang berkisar 5 sampai 30 dolar. Sebelumnya saya minta maaf dulu teman-teman, saya nggak bisa kasih range yang kapan kena 5 dolar, yang kapan kena 30 dolar. Karena saya nggak bisa tes ya, ini sekali mau beli 150 juta. Tapi teman-teman jika maksa saya untuk ngetes ya, nanti saya kirimkan rekening saya, teman-teman boleh transfer sekitar 150 juta. Saya coba beliin, terus saya jual. Dikembaliin nggak dananya? Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Untuk komisi pembelian penjualannya gratis, tapi kita nggak akan bahas lebih lanjut. Cuman mau kasih tahu ada loh reksadana yang investnya di saham-saham bursa Amerika ini, terutama di yang teknologi ya teman-teman ya, di sektor teknologi. Lanjut lagi, jadi sehingga kita hanya akan membahas 2 reksadana saham di sini. Yang pertama adalah Batavia Dana Saham dan yang kedua adalah Batavia Dana Saham Syariah. Yang satu tuh konvensional, yang satu syariah. Jadi teman-teman bisa milih ya, enak kan? Bandingin dong dengan BNI AM IDX 30. Oke, kita back dulu di sini ya teman-teman ya. Kita pilih yang kaca pembesar. Kita masuk ke reksadana saham dan kita bandingkan. Batavia Dana Saham tadi pertama, kemudian mintanya BNI AM IDX 30 sebagai perbandingan. Satu lagi Batavia Dana Saham Syariah. Mana ya? Ini dia. Oke, kemudian kita bandingkan. Beginilah hasilnya teman-teman. Nah teman-teman, saya minta teman-teman untuk lebih fokus di detik ini sampai 2 detik berikutnya, enggak juga, sampai video ini selesai, karena akan lebih kita mengupas tentang ketiga reksadana ini sesuai permintaan dari kawan kita. Siapa tadi? Benar, buat konten 8139. Oke. Teman-teman, dari grafik NAV 1 tahun ini ya teman-teman ya, kita dapat melihat bahwa sejujurnya BNI AM Index 30 perkembangannya lebih ke bawah, lebih kurang baik ya, lebih turun ketimbang Batavia Dana Saham dan Batavia Dana Saham Syariah. Yang hijau itu BNI AM Index 30 teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Total returnnya untuk 1 tahun itu 1%, BNI udah minus 5%, sedangkan Batavia Dana Saham Syariah plus 3,8%. Coba kita lihat dari performa ketiga reksadana saham ini belakangan ini. Kita lihat yang 1 bulan, teman-teman bisa cek ya. Ada di tengah ini BNI AM Index 30, sedangkan Batavia Dana Saham ini agak di bawah, sedangkan yang untuk ungu Batavia Dana Saham Syariah ya. Lihat dulu sekilas ya, kita nggak akan berpanjang lebar kalau untuk jangka waktu pendek, apalagi ngebahas reksadana saham yang tujuannya jangka panjang ya. Masuk yang ketiga bulan, teman-teman lihat di sini sudah mulai nampak kelihatan BNI AM Index 30 ini agak turun. Nanti saya kasih tahu juga beberapa alasannya kenapa BNI AM Index 30 belakangan ini agak turun. Tapi ingatkan ya kalau saya lupa ya. Year to date-nya di sini teman-teman lihat hampir kurang lebih sama persis ya. Tapi yang warna ungu ini lebih stabil NAV-nya. Teman-teman bisa lihat dibanding yang warna biru dan hijau. Di mana Batavia Dana Saham Syariah si ungu ini lebih stabil dan penurunannya juga lebih tidak begitu banyak ketimbang 2 lainnya. 1 year tadi kita udah lihat, kemudian masuk ke 3 tahun. Di sini kalau 3 tahun saya sudah mulai senang melihatnya pergerakan dari perkembangan NAV. Yang perlu diperhatikan adalah ketika mereka pergerakan NAV-nya itu nempel ya, seperti ini kurang lebih nempel di sekitar sini teman-teman. Kemudian teman-teman lihat dia naiknya siapa sih yang lebih kenceng? Nah, di reksadana saham kita nggak bisa terlalu dalam untuk analisanya. Kenapa? Karena yang nentuin beli jualnya saham itu si manajer investasi. Jadi kita cukup melihat performa dari reksadana itu. Ya teman-teman, lanjut lagi. Di sini sempat yang si warna biru mengalami tinggi dan BNI AM Index 30 ada di tengah ya teman-teman di sini ya. Di sini mereka hampir sama loh. Ini sorry ya, HP saya agak kecil jadi susah saya mau ngekliknya. Tapi teman-teman kurang lebih bisa lihat ya di kisaran sini yang harganya udah nempel-nempel tuh yang warna hijau sama biru. Nih saya hilangkan dulu ininya pentolannya, itu ada ya di sekitar sini ya. Di bulan apa nih? Ini bulan-bulan apa nih? Inilah.
Ini agak susah nih. Nah, kurang lebih segini ya. Di bulan Juni 2000, ini dia, Juni 2022, 9 Juni, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Di sana mereka udah mulai nempel ya. Kemudian turun berbarengan di sini, nempel bareng lagi di sini ya. Di Juli 2022, 12 Juli. Di sini teman-teman perhatikan, mereka ketika nempel bareng di sini ya, grafik perkembangan NAV-nya, teman-teman bisa lihat yang mana naik lebih tinggi yaitu yang warna biru, sedangkan yang kedua warna ungu, yang ketiga warna hijau yaitu BNI AM IDX 30 sampai saat ini. Ya, di sini dari 12 Juli itu kan mereka nempel kemudian naik ya, yang biru lebih tinggi. Di sini loh, harus diperhatikan. Kemudian 5 tahunnya. 5 tahunnya juga kita lihat perkembangannya, teman-teman. Ini yang curam dalam banget ini tuh, ini adalah ketika COVID ya teman-teman ya. Jadi wajar semua reksadana saham tumbang berhamburan. Kemudian dari sini semuanya naik. Ini saya melihat berarti ketiga reksadana saham ini memiliki potensi yang bagus. Karena ketika kena ibarat kata resesi parah-parahan ya kan, ngomongnya kerennya resesi ya teman-teman ya. Kayak COVID kemarin ya, ada lockdown dan sebagainya. Ini menyebabkan semua reksadana saham turun dan ketiganya mampu bangkit kembali dan membuat harganya lebih naik ya teman-teman ya. Ini menurut saya oke untuk ketiga reksadana saham ini. Lanjut, karena di sini ada 10 tahun, saya kegatelan, saya pijit yang 10 tahun. Di sini cuman ada 2 reksadana, berarti si BNI AM IDX 30 track recordnya belum terekam sampai 10 tahun ya teman-teman ya. Yaitu adalah Batavia Dana Saham dan Batavia Dana Saham Syariah. Setelah ini teman-teman akan kaget ya teman-teman ya. Jadi saya siapkan dulu teman-teman, jangan terlalu, siapa tahu belakangnya ada dinding atau apa. Jadi sekali kaget nggak kepentok ya teman-teman ya. Karena berikut ini yang akan membuat teman-teman semua pada shock, yaitu ketika saya tekan all teman-teman, hanya ada reksadana Batavia Dana Saham di mana sudah bergerak lebih dari 2000 sampai 2023, berarti sudah lebih dari 20 tahunan teman-teman. Gila banget kan teman-teman kan. Dan saya nggak bohong teman-teman, lihat total returnnya itu 1313%. Terjawab sudah misteri di awal video ini teman-teman. Yung 20 tahun dapat 1300%, nggak kelamaan yuk guys. Kita harus tahu inilah tujuan investasi. Jadi ibarat kata ya teman-teman coba pikir dan ingat-ingat kembali dulu, nasi kuning satu bungkus itu berapa? Zaman saya SD 500 dapat. Saya balik lagi ke SD yang waktu dulu saya sekolah. Saya bilang, "Bu, saya beli nasi kuning ya 500, dia kasih saya cuman permen 3 biji doang." Saya ngamuk. Loh, ini kan biasanya dapat nasi kuning. Dia bilang, "Waduh, itu tahun berapa kamu sekolah?" Itu nggak sampai 20 tahun yang lalu loh. Itu sekitaran sekarang mungkin sekitaran 18 tahun yang lalu. Ini sudah 23 tahun. Bayangin teman-teman. Jadi pertanyaannya, berapa umur saya sekarang? Kok jadi nggak nyambung. Nah, jadi ini memang kalau menurut saya yang namanya investasi ya seperti ini. Kendaraan yang membantu kita membuat nilai rupiah kita itu nggak menyusut, nggak mengecil. Dan Batavia Dana Saham ini sudah terbukti 20 tahun lebih mampu membuat dana kita berkembang. Dan teman-teman coba lihat, dia sering anjlok dalam banget. Itu saya curiganya itu adalah ketika krisis atau resesi. Yaitu di sekitar sini. Di tahun berapa ini ya? Di tahun 2009, 2008 teman-teman. Nah, di 2009 akhir 2008 lah seperti itu. Itu terjadi apa? Kalau nggak salah itu, kalau saya nggak salah ya, itu adanya namanya bubble mortgage, benar nggak teman-teman? Di negara luar sana. Di mana itu pencairan untuk pembelian rumah itu sangat gampang. Sehingga ketika sudah banyak sekali dan dijual, nggak ada yang mampu bayar. Gimana itu kepanjangannya gimana? Teman-teman yang tahu krisis itu coba tulis di komentar ya teman-teman ya. Di sini ada tumbang lagi beberapa kali ya teman-teman, dan yang terparah di sini dia tumbangnya yaitu ketika COVID ya teman-teman ya. Dari sini teman-teman ya, saya bisa mengatakan bahwa Batavia Dana Saham ini merupakan salah satu kendaraan investasi yang mungkin bisa masuk ke dalam portofolio teman-teman ya. Kalau teman-teman tertarik, karena teruji sudah 20 tahunan menemani Indonesia ya teman-teman ya, berkembang hingga saat ini. Dan juga terbukti tahan banting, dibanting berkali-kali tetap naik kok ya. Apakah habis sampai di situ? Ya kita coba lihat yang agak luar lagi. Tadi udah ngebahas sangat dalam, sekarang kita ke permukaan biar agak tenang sedikit. Tadi udah kaget-kagetan kan, sekarang agak lebih santai, lebih rileks ya teman-teman.
Oke, jadi berdasarkan data all ini ya, kita lihat CAGR all-nya. Kalau untuk Batavia Dana Saham itu berkisaran 12%-an, BNI AIM Index masih minus 2%-an, sedangkan Batavia Dana Saham Syariah adalah 3%-an. Drawdown terparah dari sejak peluncuran sampai sekarang itu, paling parah itu Batavia Dana Saham Syariah, yaitu di 67,83% ya. Ini drawdown maksudnya dari titik tertinggi sampai titik terendah itu minusnya berapa ya teman-teman. Expense ratio saya tidak terlalu memperhatikannya karena di bibit NAV sudah menghitung expense ratio di NAV-nya ya teman-teman. Kemudian total AUM itu, oh ya balik lagi ke expense ratio, biasanya ada yang nanyain saya seperti ini. Yuk expense ratio bukannya lebih rendah lebih bagus? Saya pribadi ya, kalau saya pribadi bebas sih teman-teman mau gimana. Memang lebih rendah lebih bagus, tapi kalau expense rasionya tinggi dibanding yang lain, namun dia mampu memberikan performa yang lebih baik. Contoh, reksadana A expense rasionya 5%, reksadana B expense rasionya 2%. Tapi reksadana A bisa membantu kita mendapatkan profit hingga 20% contoh ya. Sedangkan reksadana B hanya 10%. Milih yang mana? Milih yang profitnya lebih tinggi dong, benar kan? Jadi balik lagi, sesuai dengan pendapat teman-teman dan enaknya teman-teman bagaimana. Total AUM sudah nggak diragukan lagi, yang sudah jalan 20 tahun udah sampai 5 triliun ketimbang dua adiknya ya. Sama-sama reksadana saham dan sama-sama minimal pembeliannya 10.000 saja. Jadi teman-teman tidak ada alasan, Yung itu jangan-jangan mahal. Loh kok mahal? Coba lihat NAV Batavia Dana Saham. Yuk kita lihat sama-sama. Kenapa mahal? Tadi ada pertanyaan seperti itu ya teman-teman ya. Balik ke Batavia. Karena akan mengejutkan teman-teman nih. Ya Batavia Dana Saham ya teman-teman ya di sini ya. Harga NAV-nya tuh 61.292. Ini merupakan reksadana saham termahal yang pernah saya temui di aplikasi Bibit selama ini. Karena kadang juga saya nggak ngelihat satu persatu. Baru kali ini berkat buat konten 8139 saya menemukan reksadana yang mahal ini. Tapi tenang, 10.000 saja sudah bisa beli. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan takut. Balik lagi kita lihat yang ini kan. Tadi yang penasaran dengan yang 1.300% ini. Rata-rata semuanya saham. Teman-teman lihat top holdingsnya. Ini per 31 Januari 2023. Bisa di switching ke sesama produk Batavia. Ya, buat konten 8139 kamu udah nonton sampai sini ya. Jadi saya harap kamu udah mempunyai gambaran, oh rupanya ada ya reksadana Batavia yang bisa memberikan return hingga 1.300%. Jadi kalau kita menggunakannya sebagai kendaraan kita secara otomatis dan rutin DCA, saya yakin dana kita akan berkembang melihat dari historinya ya teman-teman ya. Jadi kalau dari tahun 2000 kita beli ini reksadana sampai sekarang pasti sudah senyum-senyum dengan perkembangan NAV-nya. Nah, bagi teman-teman yang punya pertanyaan request seperti buat konten 8139, jangan malu, ketik saja di komentar sepanjang mungkin. Ya kan? Dan bagi teman-teman yang masih ingin nonton ataupun nge-review bareng reksadana lainnya, mungkin teman-teman boleh nonton video yang ada di sini. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sepak terjang investasi saya berikutnya, teman-teman silahkan subscribe saya di sini. Dan nantikan video-video saya berikutnya.